bila dibandingkan 98 nanti mungkin secara ekonomi Pak Marwan mungkin bisa banyak bicara ya nanti. Tapi yang jelas kalau kita bicara indikator ekonomi kita sudah tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat. Saya pikir ini sudah melebihi 98. Walau beberapa ekonom kan membantah kondisi fundamental ekonomi kita masih bagus karena kondisinya tidak seperti 98 katanya. Kalau 98 kan dari 2.800 atau 3.000 rupiah per dolar terus langsung melonjak cepat sekali menjadi sekitar 16.800. Kalau yang sekarang kan mulai dari angka sekitar 14-an ribu, sekarang udah tembus di 18.000. Artinya lonjakannya tidak setajam yang dibayangkan sebelumnya. Terus kemudian pertumbuhan ekonomi kan sekitar masih 5,6%, dengan tentu banyak sekali masukan dari berbagai pihak bahwa itu rapuh katanya ya. Oke, kalau secara ekonomi mungkin bisa A bisa B ya, tapi secara aspek boleh saya kata di ruang media sosial paling tidak bacaan saya sementara waktu. Bacaan di ruang media sosial cukup sangat gaduh sekali terkait dengan kritik pada Pak Prabowo tentunya. Terutama sebelum-sebelumnya adalah tentang MBG ya. Makan bergizi gratis itu saya pikir luar biasa. Kritik pada Pak Prabowo nggak berhenti-berhenti termasuk terkait dengan pergerakan koperasi desa Merah Putih ya. Itu juga dua program prioritas Pak Prabowo yang mendapat kritik cukup tajam di media sosial dari berbagai kalangan gitu. Nah, tentu ini semakin diperkuat lagi dengan kondisi rupiah yang semakin melemah seperti sekarang ya. Kita tahu juga rating Indonesia di MSCI itu juga semakin merosot gitu. Itu menunjukkan bagaimana kepercayaan pasar dalam konteks pasar saham dan sebagainya pada konteks Indonesia kan semakin berkurang gitu. Nah, bila kita kaitkan tentang kondisi dolar yang meningkat, efeknya buat masyarakat ini udah mulai kerasa. Sekarang kan harga Pertamax per kemarin itu kan sudah dinaikkan ya, dari harga 12-an ribu menjadi 16.000, naik sekitar 4.000 rupiah. Oke, mungkin itu salah satu cara untuk Pak Prabowo memainkan kondisi agar beban fiskal tidak terlalu berat ya. Tetapi tantangan terbesarnya memang nanti ketika kondisi Pertalite misalnya ya, itu akan harganya dinaikkan atau mungkin tidak dinaikkan tapi dikurangi volumenya di lapangan. Ini tentu juga akan berimbas gak kecil ya. Kondisi sekarang saja menurut saya tidak mudah karena PHK terjadi di mana-mana. Clear saya pikir ini ya. PHK banyak sekali terjadi mana-mana, termasuk yang kemarin terjadi oleh Toyota ya. Kemudian hari ini setelah pergantian Pak Dadan itu terjadi pembayaran MBG ke bawah tidak lancar. Di beberapa daerah sudah nampak sekali MBG dihentikan di beberapa waktu karena tidak ada pasokan dana dari pusat gitu. Belum lagi kondisi MBG atau SPPG dapur-dapur yang sudah dibangun. Dan ini bagaimana? Karena kemarin kan moratorium tuh terhadap SPPG. Mulai banyak pihak yang protes terkait masalah itu kan, karena udah mereka pinjam uang ke bank dan sebagainya, tapi nggak dieksekusi malah di moratorium. Itu kan kemudian protes sudah mulai muncul. Ini tentu tambah lagi masalah kan, udah PHK, kemudian kasus SPPG ini tadi. Terus kemudian harga-harga, saya pikir harga-harga udah mulai naik di masyarakat, tantangan-tantangan masyarakat penjual, terutama di UMK, misalnya harga plastik kan udah naik ini kan. Harga plastik udah naik sehingga mereka membebani beberapa pekerjaan yang lain, harga tepung juga naik, sehingga menentukan harga-harga misalnya gorengan sendiri yang di lapangan kan udah mulai meningkat ya. Itu kan makanan harian dari masyarakat bawah yang sering dibutuhkan. Nah, kemudian tantangan berikutnya ini kan akan masuk periode penerimaan siswa baru dan sebagainya. Ini harga-harga UKT dan sebagainya kan juga meningkat. Terus bayaran sekolah juga meningkat. Akhirnya ini juga menambah beban tersendiri yang cukup luar biasa menurut saya ya. Jadi bacaan saya begini, Tat.
ini akan menjadi seperti 98, apakah situasinya hampir sama? Kalau yang saya rasakan di masyarakat, termasuk masyarakat itu diwakili oleh netizen menurut saya, itu keramaiannya mungkin bayangan saya bahkan lebih lebih ramai daripada 98. Karena 98 itu kan relatif informasi terbatas. Kemudian permainan informasi hanya di kalangan menengah gitu ya. Dan yang bergerak juga kalangan menengah saat itu. Nggak bisa, bukan masyarakat umum kok. Jadi yang bergerak itu kalangan mahasiswa. Nah sekarang saya pikir kalangan mahasiswa, kalangan kelas menengah, itu kalangan yang paling terkena krisis ini. Paling terkena situasi yang ada sekarang. Jadi gambaran saya keresahan itu sudah di mana-mana. Keresahan itu sudah di mana-mana, kondisi ketidakpuasan itu terjadi di mana-mana, ditambah kasus yang sekarang, MBG yang kasus korupsi, 3 orang yang tersangka itu yang kemungkinan akan menyeret 32 orang. Belum lagi kalau mau diseriusi, Jaksa Agung apakah berani untuk menuntaskan SPPG yang di bawah kendali Polri misalnya, di bawah kendali TNI misalnya, di bawah kendali Kejaksaan misalnya. Kalau mau serius ya sekalian. Tapi ini kan resiko. Kalau sekalian dibuka, resikonya apa? Ya kepercayaan publik semakin tidak ada. Karena begitu semua kena, yang bertanggung jawab ya harusnya Pak Prabowo dong. Karena Pak Prabowo yang mengeluarkan kebijakan ini. Sementara Pak Prabowo sepertinya ingin lepas tangan dari situasi yang ada ini. Yang salah ya Dadan, yang salah ya Sony, yang salah ya Ludwig gitu. Padahal semua kesalahan ini kan semuanya memuncak pada apa yang dilakukan Pak Prabowo. Dan sebenarnya kritik kan sudah dilakukan sering. Nah ini kalau nanti terjadi dibuka juga, ini efek simalakama. Mungkin dianggap membangun citra Pak Prabowo, tapi di sisi yang lain masyarakat kelas menengah semakin tidak percaya. Kali kelas menengah ya, ya, kelas menengah ya. Nah, kalau kelas menengah ini semakin terkonsolidasi, tentu suasananya udah kayak 98. Dan ruang konsolidasi hari ini kan lebih mudah daripada 98. Kalau dulu 98 ruang konsolidasi perlu berketemu, perlu ngobrol, perlu diskusi langsung. Hari ini ruang konsolidasi bisa dilakukan lewat media sosial begini, lewat podcast, lewat omongan saya, omongan Pak Marwan, omongan Ustadz Irwan. Ini kan bisa mempengaruhi publik dalam skala yang luas sekali. Kita mengingat Agustus 2025 itu kan konsolidasi lewat media sosial. Artinya ruang konsolidasi sekarang udah menuju kematangan menurut saya. Udah pada tingkat matang gitu loh. Tinggal ruang konsolidasi ini yang mungkin perlu ditunggu adalah umat Islam. Umat Islam sejauh mana akan terkonsolidasi? Tentu kalau ngomongin umat Islam hari ini, ya Habib Rizik masih berpeluang. Tapi Habib Rizik sejauh mana akan punya ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada ini menentukan konsolidasi berikutnya. Dan yang paling penting lagi, Tat, itu kan situasi ketidakpuasan ya. Situasi ketidakpuasan. Tinggal satu lagi, apakah ada alat pemicu yang lain? Peran asing misalnya. Apakah ada peran asing yang ikut akan memanaskan suasana? Kalau tidak ada peran asing atau peran pihak lain yang memanaskan suasana, dugaan saya konsolidasi ini walaupun matang, tapi akan menghadapi tantangan yang besar. Ini bacaan saya terkait dengan perbandingan kondisi di 98 dengan sekarang.